Ya, jadi pada saat kita bertemu dengan Lailatul Qadar, salah satu aktivitas yang ada adalah muhasabah. Muhasabah atau bahasa terjemah sederhananya adalah introspeksi. Kita muhasabah untuk apa yang selama ini sudah kita lakukan. Pertama, kita kalau bicara muhasabah, kita memahami dulu tujuan semua ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini adalah untuk meraih ketakwaan. La'allakum tattaqun itu dengan puasa, tarawih, tilawah, zikir, sedekah, iktikaf, zakat. Itu semuanya agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Sehingga kita juga memperhatikan proses. Selain kita tahu bahwa ini adalah targetnya untuk menjadi hamba yang bertakwa. Karena targetnya untuk menjadi hamba yang bertakwa, bukan untuk misalnya nanti prestasinya saya yang paling banyak bacaan Qur'annya dan saya ranking 1, juara 1, bukan. Tapi targetnya untuk menjadi hamba yang bertakwa. Nah, kalau itu, maka kita bisa melakukan muhasabah terhadap tilawah Quran kita selama Ramadan di 5 tahun sebelum pandemi. Kira-kira berapa kali kita khatam? Ada yang 1 kali, 1,5, ada yang nggak jelas. Pokoknya lebih dari 1 kali lah. Lebih dari 1 kali itu berapa? Nah, jadi kita muhasabah. Atau muhasabah untuk amalan selama bulan Ramadan. Tilawah Quran kita sudah berapa persen? Salat tarawih kita bagaimana? Infak dan sedekah kita? Memberi iftar? Atau yang lainnya. Nah, kalau generasi awal Islam dulu, mereka begitu bertemu dengan bulan Ramadan, interaksi dengan Qur'annya luar biasa. Jibril alaihissalam menyampaikan Al-Quran, kemudian mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi SAW, jadi mempelajari, mengajarkan. Jadi Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW di bulan Ramadan sekali khatam. Dan targetnya bukan cuma baca, karena di situ disebutkan fa'aradha alaihi. Jadi di situ ada aktivitas juga belajar. Nah, di tahun terakhir 2 kali khatam. Nah, Utsman bin Affan kadangkala mengkhatamkan seluruh Al-Quran hanya dalam 1 rakaat salat witir. Jadi bisa dibayangkan khatam Al-Quran 1 rakaat berarti berdiri yang panjangnya luar biasa. Untuk membaca bacaan Al-Quran. Kita membaca setengah juz 30 saja udah pegel. Sambil berdiri ya, bukan sambil duduk. Apalagi 1 juz. Apalagi bukan juz 30, tapi 30 juz. Ya, berat. Nah, Imam Malik begitu masuk di bulan Ramadan meninggalkan majelis. Bayangkan, ini majelis yang beliau sampaikan itu majelis hadis. Majelis yang nggak banyak guyonnya. Majelis yang bukan main-main, bukan. Majelis yang serius, mengajarkan syariat, mengajarkan agama, mengajarkan akidah. Beliau tinggalkan karena ingin konsentrasi untuk Al-Quran. Maka kalau kita masuk bulan Ramadan juga begitu. Imam Sufyan Ats-Tsauri juga begitu. Zabid Al-Yami. Nah, beliau menghadirkan. Nah, untuk Zabid Al-Yami ini bisa kita praktikkan untuk keluarga. Begitu masuk bulan Ramadan menghadirkan mushaf dan murid-muridnya berkumpul di sekitarnya. Nah, kalau kita gimana? Anak-anak kita. Ayo dengan keluarga, hadirkan suasana tersebut. Tidak harus maknanya bahwa semuanya kumpul gantian baca, tidak harus begitu. Tapi bisa semuanya sibuk dengan Al-Quran. Sa'id bin Zubair mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Coba lihat khalifah saja. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Itu bisa mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 malam sekali. Dan mengkhatamkannya sebanyak 17 kali selama bulan Ramadan. Ini khalifah, 17 kali selama Ramadan. Itu berarti per berapa hari? Berarti nggak sampai 2 hari khatam Al-Quran. Karena 2 hari kan cuma 15 kali. Waqi' bin Jarrah, dan begitu seterusnya. Nah, kita berarti orang-orang yang meraih Al-Quran dengan berbagai mengisi Ramadan dengan berbagai cara. Dalam Syiar Al-Nubala disebutkan kanal aswadu yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatain.
Di Al-Aswad bin Yazid biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Kemudian Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, coba lihat polanya, ini yang menarik. Menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari di luar Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan, setiap 3 hari. Masuk 10 hari terakhir, nah ini yang berhubungan dengan Lailatul Qadar, berhubungan dengan i'tikaf, beliau membaca dan menghatamkan Al-Quran setiap malam sekali. Setiap malam 1 kali khatam, 30 juz. Ini setiap hari, selama 10 hari terakhir. Nah, pola seperti ini bagus untuk jadi contoh bagi kita. Ada grafik kenaikan. Tidak harus 731 ya, 731. Tapi kira-kira kalau kita mau mengisi 10 hari terakhir, mencari Lailatul Qadar itu gimana yang akan kita lakukan? Caranya apa? Nah, tidak harus sama 731. Mungkin kita termasuk yang kalau di luar Ramadan 30. Begitu masuk Ramadan ya paling khatamnya 10 hari sekali atau 20 hari sekali. Nah, kalau Ramadan 10 hari terakhir, bisa nggak 10 hari terakhir menghatamkan 1 kali? Mungkin level kita baru di level itu, ya apa. Tapi intinya ada grafik kenaikan yang kita harapkan. Nah, Imam Syafi'i 7 kali khatam, Imam Syafi'i 60 kali khatam Al-Quran. Dan masih banyak yang lain. Imam Bukhari membaca 40 juz. Ya. Kalau pagi sampai sore 30 juz dan malam hari 1/3. Jadi programnya malam hari itu 1/3, besok malam 1/3 kedua, lusa 1/3 yang ketiga. Jadi program siang dan program malam berbeda. Pokoknya siang malam untuk Quran. Nah, ini Imam Ibnu Asakir dikisahkan oleh putranya bahwa Imam Ibnu Asakir adalah orang yang biasa merutinkan sholat jamaah dan membaca Al-Quran. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran setiap pekannya, setiap Jumat pada bulan Ramadan, dan beliau khatamkan Al-Quran setiap hari. Beliau biasa beriktikaf di menara sebelah timur. Beliau sangat gemar melakukan amalan sunnah dan berzikir. Jadi kita bisa lihat berhubungan dengan Quran, porsi yang luar biasa. Di bulan Ramadan beliau khatamkan, tapi juga beliau banyak melakukan ibadah nawafil. Ibadah nawafil itu apa? Sholat sunnah, zikir, baca Quran, contoh-contoh ibadah nawafil. Nah, tapi ada pesan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, jangan kalian membaca terburu-buru seperti terburu-burunya kalian membuang kurma atau gandum yang tumbuh. Renungi keajaiban Al-Quran, getarkan hatimu kala membacanya, dan janganlah seorang pun dari kalian hanya menginginkan surat ini segera berakhir. Targetnya pokoknya selesai, bukan itu. Demikian pula Hasan al-Basri juga punya pesan yang sama. Nah, yang terakhir di materi ini, kita lihat para imam ahli qiraat itu panjang umur. Para imam-imam ahli qiraat yang kita kenal dengan qiraat sab'ah, qiraat asyara. Coba lihat Imam Nafi umurnya 99 tahun. Imam Qalun 100 tahun. Imam Warsh 87 tahun. Imam Ibnu Katsir 75 tahun. Imam Ibnu Katsir di sini bukan Imam Ibnu Katsir penulis tafsir. Imam Al-Bazzi 80 tahun. Yang paling luar biasa Imam Kumbul 123 tahun. Kemudian Imam Al-Basri 84 tahun. Imam Ad-Duri 96 tahun. Imam As-Susi 71 tahun. Imam Ibnu Amir 97 tahun. Imam Hisham 92 tahun. Imam Ibnu Zakwan 69 tahun. Imam Asim, qiraat yang kita gunakan itu 107 tahun. Imam Syu'bah 98 tahun. Imam Hafs 90 tahun. Imam Hamzah 76 tahun. Imam Khalaf 79 tahun. Imam Khalad 99 tahun. Imam Al-Kisai 70 tahun. Imam Abu Ja'far 95 tahun. Imam Ya'qub 88 tahun. Dan Imam Idris 93 tahun. Jadi ini juga bisa menjadi penyemangat. Ternyata orang-orang yang punya perhatian pada Quran itu Allah panjangkan umurnya. Kita lihat dari awal sampai akhir tadi, nggak ada yang umurnya 63 tahun. Umurnya nggak ada yang 63 tahun. Allah berikan keberkahan. Nah, tentu kita berharap kita termasuk orang-orang yang panjang umurnya, baik amalnya.
Demikian untuk tambahan atau lanjutan materi dari apa yang tadi tersisa.